Jadi materi kali ini adalah tentang yang namanya sum of product. Kemudian ada lagi namanya product of sum. Nah, nanti jadi pertanyaan, apa itu sum of product atau product of sum? Nah, ini kali ini yang terlalu panjang untuk sum of product, product of sum. Jadi mungkin pertemuannya sampai 1 jam, bahkan mungkin setengah jam lebih saja. Kemudian dalam pembahasan ini ya, tentu kita akan bahas tentang bentuk standar dari sum of product atau disingkat dengan SOP, SOP. Kemudian bentuk standar dari POS. Lalu yang terakhir ini tidak dibahas tentang konversi dari SOP ke POS. Yang ketiga ini tidak dibahas. Cuma yang dibahas ini yang pertama sama yang kedua. Baik. Apa itu sum of product, apa itu product of sum. Jadi ternyata SOP maupun POS, sebentar, ada yang, jadi SOP maupun POS itu merupakan bentuk standar dari ekspresi Boolean, ya. Jadi kalau saya bilang ekspresi Boolean, berarti Anda sudah tahu, sudah ada dalam bayangan Anda yang berkaitan dengan pertemuan kita sebelum-sebelumnya bahwa pernyataan Boolean atau ekspresi Boolean itu seperti apa, yang mana terdiri dari variabel daripada input gerbang logika, tergantung dari kombinasi gerbang logika tersebut, maka membentuk yang namanya ekspresi atau pernyataan Boolean, ya toh? Nah, kalau di situ dikatakan sum of product atau product of sum merupakan bentuk standar dari ekspresi Boolean. Jadi nanti kita lihat sum of product itu bentuk standar ekspresi Booleannya itu seperti apa, ya. Begitu juga untuk product of sum, bentuk standar ekspresi Booleannya seperti apa. Ini artinya bahwa ada dua bentuk standar ekspresi Boolean, ya, yaitu SOP sama POS. Keduanya sama-sama ekspresi Boolean tetapi memiliki penulisan yang berbeda, ya. Nah, kita lihat yang pertama di sini, ya. Jadi kita lihat yang pertama di sini tentang sum of product, ya. Jadi sum of product itu apa? Jadi setiap suku, ya. Setiap suku itu biasanya terdiri dari dua variabel atau lebih yang dikalikan, kemudian antar suku tersebut dijumlahkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini. Nih. AB or ABC. Ini contoh penulisan secara sum of product, ya. Kemudian ada lagi yang namanya ABC or BCD or not B, C, not D. Kemudian yang di bawah ini adalah apa ini? A not B or not A, B not C or AC. Kalau dong lihat di sini, ya, ini adalah penulisan dalam bentuk sum of product, di mana sesuai dengan definisinya tadi bahwa setiap sukunya itu terdiri dari dua variabel, ya. Maksudnya dua variabel atau lebih. Ini adalah setiap suku nih. Ya, ini suku pertama, ini suku kedua. Yang di bawah ini adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, ya. Yang di bawah ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Di mana setiap suku itu dikalikan, ya. Lalu Anda lihat antar suku yang pertama, suku yang kedua itu diorkan, dijumlahkan. Makanya namanya sum of product, ya. Nah, kemudian jadi paling tidak Anda sudah mengenal dulu penulisan dalam bentuk namanya sum of product. Modelnya kayak gini. Jadi ada setiap suku itu N, tapi antar suku itu dijumlahkan. Itu ya. Nah, yang berikut adalah ekspresi Boolean yang dituliskan secara sum of product atau SOP. Untuk satu suku boleh terdiri
dari satu variabel. Jadi kalau yang pernyataan yang pertama, definisi yang pertama kan setiap suku biasanya terdiri dari dua atau lebih, ya toh? Anda lihat di sini contohnya itu adalah setiap suku itu biasanya terdiri dari dua variabel, ada yang tiga, bahkan ada yang menemukan satu suku itu sampai 4 variabel. Nah, tapi untuk SOP di sini dikatakan juga setiap suku boleh terdiri dari satu variabel. Contoh seperti ini. Misalkan A. A ini adalah satu suku, hanya terdapat satu variabel namanya A. Iya toh? Jadi di-OR-kan dengan not B, C, D. Suku kedua ada 3. Artinya dalam penulisan SOP boleh satu suku dia terdiri dari hanya satu variabel saja. Sampai situ paham ya? Oke. Kemudian yang berikut, bahwa dalam ekspresi boolean secara sum of product atau SOP, ya, pada satu suku tidak boleh terdapat lebih dari satu variabel pada sebuah pernyataan not, ya. Jadi kalau Anda lihat contohnya kayak gini. Saya punya pernyataan not A, B, C, ya. Anda lihat barnya di bawahnya ada dua variabel. Jadi ini bukan merupakan sebuah pernyataan secara sum of product, ya. Tetapi harus dipisahkan seperti ini, bahwa not A, not B, not C itu merupakan satu ciri daripada sum of product. Jadi kalau kita punya sebuah ekspresi boolean, ya, seperti ini bentuknya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk daripada ekspresi sum boolean, tapi dalam bentuk standar sum of product, ya. Nah, jadi setidaknya dari ketiga poin ini Anda mengenal apa itu sum of product, bentuk ekspresi booleannya itu seperti apa untuk sum of product. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Representasi binar dari sum of product. Nah, jadi representasi binar dari ekspresi boolean secara sum of product, ya, itu sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Jadi ada contoh di sini. Misalkan ini kan merupakan satu suku nih. Ya kan? Contoh satu sukunya adalah ini. A, not B, C, not D. Itu untuk representasi binarnya dalam sum of product, ini itu harus adalah sama dengan 1. Supaya sama dengan 1, itu artinya A-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan 0. Kenapa B sama dengan 0? Karena di sini ada not B. Supaya apa? Waktu 0 dinotkan jadi 1. Betul ya? Kemudian Anda lihat C sama dengan 1 karena C tidak not. Kemudian D sama dengan 0 karena di sini apa? D-nya dinotkan. Iya kan? Supaya apa? Menjadi 1 di-n-kan dengan not 0. Jadinya 1 di-n-kan dengan C-nya adalah 1, di-n-kan lagi dengan not D yaitu 0 di-notkan. Sehingga semua hasilnya adalah sama dengan 1. Ya. Jadi representasi binarnya itu dari sebuah ekspresi boolean secara sum of product itu adalah sama dengan 1. Sehingga kalau Anda ketemu sebuah sum of product seperti ini, ekspresi booleannya seperti ini, maka kalau dituliskan dalam bentuk binarnya harus seperti ini, bahwa 1 not 0, 1 not 0, ya, supaya di-n-kan seluruhnya adalah sama dengan 1. Nah, kalau contoh yang kedua juga sama, yaitu A not B not C D. Itu artinya bahwa A-nya 1, B-nya 0, sehingga harus dinotkan karena di sini B-nya adalah not. Kemudian C-nya juga harus bernilai 0 supaya dinotkan jadi 1, dan D-nya itu adalah sama dengan 1 karena D tidak dinotkan.
Sehingga kalau di N-kan keseluruhannya, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, kira-kira sampai di situ bisa bisa dipahami? Supaya saya lanjut. Nah, sekarang kita lihat pada sum of product dan tabel kebenarannya. Jadi hubungannya seperti apa untuk sum of product sama tabel kebenaran. Jadi Anda lihat di sini bahwa untuk memperoleh ekspresi boolean secara sum of product dari sebuah tabel kebenaran, maka ambil yang keluaran y-nya sama dengan 1, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini saya punya tabel kebenaran, ada 3 kolom. Ini adalah baris. Ada input. Input ini mempunyai 3 buah input, yaitu input A, B, dan C. Lalu output, yaitu Y, itu saya memperoleh outputnya adalah 0,1,1,1,0,0,1,0. Artinya outputnya hasilnya seperti ini, itu diperoleh dari sebuah rangkaian gerbang logika. Tapi kita tidak tahu bentuk rangkaian gerbang logikanya seperti apa. Namun tiba-tiba artinya jika diberikan inputnya seperti ini, maka menghasilkan output tabel kebenaran adalah seperti ini, bahwa 0, 1, ya, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, sedangkan dari tabel kebenaran di sini kita mau menemukan yang namanya ekspresi boolean dituliskan secara sum of product. Nah, syaratnya adalah bahwa kita hanya memperhatikan untuk keluaran yang y-nya sama dengan 1. Nah, kalau Anda lihat di situ, ya, kalau Anda lihat di situ bahwa untuk keluaran y-nya sama dengan 1 itu hanya terdapat pada baris-baris keberapa saja? Untuk keluaran yang y-nya sama dengan 1? 1, 2, 3, sama 6, ya. Jadi ada 1, ya, 2, baris kedua, baris ketiga, sama baris ke-6. Nah, sekarang Pak ambil contoh untuk baris yang pertama. Yang untuk baris yang pertama ini, ya. Ya. Baris pertama A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, ya. Anda ingat tadi yang baru saya jelaskan tadi? Untuk contoh ini, ya, bahwa representasi biner dari sum of product itu adalah sama dengan 1, ya toh? Jadi kalau supaya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1 adalah sama dengan 1, berarti Anda lihat A-nya harus dinotkan, betul tidak? Untuk baris 1, karena di sini A-nya 0, berarti A-nya harus dinotkan supaya jadi 1. Ini, ya. Kemudian B-nya juga adalah sama dengan 0, maka B-nya juga harus dinotkan. Paham? Sedangkan C itu sama dengan 1, itu artinya C-nya tidak perlu dinotkan. Ya, jadi yang dinotkan itu hanya yang 0. Ya, supaya nilainya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 di n-kan dengan 1 di n-kan dengan 1 sama dengan 1. Ya, karena A-nya 0, makanya tadi 0-nya dinotkan, maka A-nya jadi not A. Paham? Yang B tadi, yang tadi adalah 0, maka 0-nya harus dinotkan, maka B juga harus dinotkan. Lalu yang C tidak perlu dinotkan, maka baris ke-1 kita ketemu ada satu suku yang dituliskan secara sum of product, itu adalah not A, not B, di n-kan dengan C.
Ya. Ini oke. Anda lihat bagian sini ya. Untuk baris ke-1 kita ketemu adalah not A, not B, C. Jadi yang 0 itu ya, yang 0 itu dinotkan. Yang 1 itu tidak dinotkan. Makanya dituliskan not A, not B, C. Sedangkan yang kedua, baris kedua, Anda lihat A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Maka dituliskan adalah not A, B, not C. Kemudian untuk baris yang ketiga, ya, dituliskan adalah apa? Baris yang ketiga? Not A, B, C. Ya. Sedangkan baris yang keenam adalah A, B, not C. Gitu ya. Jadi untuk penulisan SOP daripada sebuah tabel kebenaran, Anda memperhatikan untuk yang keluarannya adalah sama dengan 1. Kemudian dari situ Anda lihat inputnya A, B, dan C seperti apa, kemudian dituliskan seperti ini. Maka kita ketemu satu bentuk ekspresi boolean ya dalam standar sum of product ya. Ini saya tuliskan ya seperti ini. Anda lihat. Maka kita punya hasil akhir sebuah ekspresi boolean yang dituliskan secara sum of product, yaitu Y sama dengan dari atas ya. Dituliskan dari atas not A, not B, C ya. Ini ya. Or not A, B, not C. Ini untuk baris yang kedua. Kemudian or not A, B, C untuk baris yang ketiga diorkan dengan A, B, not C untuk baris yang keenam. Nah, jadi yang kotak berwarna kuning itu menyatakan sebuah ekspresi bool yang dituliskan secara sum of product dari sebuah tabel kebenaran. Bisa ya? Tak. Nah, jadi hanya memperhatikan untuk keluarannya itu adalah Y-nya sama dengan 1. Jadi untuk SOP, Anda lihat ini adalah suku pertama, ya, yaitu baris ke-1. Suku kedua itu adalah baris kedua. Suku ketiga itu adalah baris ketiga. Dan suku keempat itu adalah baris yang ke-6. Jadi kalau Anda lihat setiap suku itu N. Kemudian antar suku itu diorkan. Ya, bisa ya? Antar suku itu diorkan. Jadi itu merupakan ciri daripada penulisan ekspresi boolean dalam standar sum of product. Oke, kita lihat yang berikut. Kemudian ini adalah sebuah tabel kebenaran, ya. Oh ya, saya kembali ke yang tadi dulu. Jadi ini adalah ekspresi boolean, ya, yang secara sum of product. Namun apabila Anda memasukkan jadi ekspresi boolean yang di sini dia akan memenuhi tabel kebenaran yang ada di sini. Ya. Contoh, ini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, Y-nya sama dengan 0. Ya toh? Jadi dengan ekspresi bool di sini kalau Anda memasukkan nilai A, maka menghasilkan output adalah seperti ini. Sesuai dengan tabel yang ada di sini, ya. Contoh baris ke 0, ya. Kalau A, B, C-nya 0, Anda lihat untuk suku yang pertama. Suku pertama kalau A0, B0, C0, maka suku pertama di sini hasilnya berapa? Hasilnya apa? Suku pertama nih. Not A, not B, C. Ya? 0. Karena ada C-nya 0. Iya kan?
Iya toh? Karena 0 di n kan dengan berapapun nilainya adalah 0. Oke, suku pertama adalah 0. Anda lihat suku kedua. Hasilnya apa? Kalau baris pertama A0 baris ke 0, A0 B0 C0. Suku kedua ketemu berapa? 0 juga, ya. Suku ketiga. Ya? 0 juga. Ya. 0. Karena apa? Ini untuk baris yang ke 0 ya. Suku ketiga karena B-nya 0, C-nya juga 0, otomatis di N-kan dengan 0 berapapun nilainya adalah 0. Dan suku yang keempat untuk baris yang ke 0, ini baris ke 0 A0 B0 C0, untuk suku keempat 0 juga. Sehingga kita lihat dari suku pertama tadi 0 diorkan dengan 0, diorkan dengan 0, diorkan dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 0. Sekarang kita lihat baris ke-1, A0 B0 C1. Ya, A0 B0 C1. Anda lihat, kalau A0 untuk suku pertama, A0 dinotkan jadi berapa nih? Ini A-nya kan 0, dinotkan jadi 1. Anda lihat, untuk baris pertama, B-nya kan juga 0. Maka untuk suku pertama, B-nya juga di notkan, berarti sama dengan 1. Berarti tadi A-nya adalah 1, ya toh? Not A kan jadi 1, not B jadi 1. Kemudian yang ini C-nya berapa nih? C-nya 1. Ini ya, karena baris pertama ini nilai C-nya 1. Sehingga Anda lihat suku pertama nilainya sama dengan 1. Dalam operasi OR, 1 diorkan dengan berapapun nilainya sama dengan berapa? 1. Sehingga kalau Anda sudah lihat satu suku nilainya sama dengan 1, ya sudah, berarti outputnya sama dengan 1. Ini toh? Nah, selanjutnya Anda bisa buktikan untuk baris kedua, baris ketiga sampai baris ketujuh berdasarkan ekspresi boolean yang dituliskan secara sum of product di sini. Nah, jadi kita memperoleh sebuah ekspresi boolean dari sebuah tabel kebenaran. Kan biasanya kita punya ekspresi bool, baru kita buat tabel kebenaran. Iya kan? Kan dari tugas-tugas yang diberikan kan kayak gitu toh? Jadi Anda punya rangkaian logika, Anda ketemu ekspresi boolnya, baru Anda buat tabel kebenaran. Nah, tapi di sini kita punya tabel kebenaran, baru dari tabel kebenaran kita ketemu ekspresi boolnya. Iya toh? Tapi ekspresi bool yang kita ketemu ini adalah yang dituliskan secara sum of product. Paham ya? Nah, ini adalah contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, ini memiliki output yang berbeda pada tabel kebenarannya, ya. Jadi ada 3 input juga. Ada 3 input di mana outputnya adalah 01010001, ya. Jadi kita punya baris yang Y-nya 1 itu adalah baris ke-1, dituliskan adalah not A not B C. Kemudian baris ketiga not A B C. Kemudian kalau baris keberapa lagi? Ke-7 dituliskan apa baris ke-7? ABC. Oke, dituliskan adalah ABC. Sehingga ekspresi bool yang kita peroleh secara sum of product adalah dituliskan dari yang atas ke bawah ya, yaitu not A not B C, or not A B C, or A B C. Ini juga sama ya. Saya kira bisa ya. Baris kelima jadi A not B C. Oke, A not B kemudian C. Baris ke-6 jadi A B not C. Ya. Jadi Anda ketemu
ekspresi booleannya adalah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah ekspresi boolean secara sum of product, ya. Agak panjang nih ya. Tapi kalau ini apa? Anda bisa gunakan semacam apa dari aturan dasar dari aljabar Boole untuk lebih bisa untuk menyederhanakan ini ya. Menyederhanakan ekspresi Boole secara sum of product untuk menjadi lebih sederhana lagi. Oke, jadi itu adalah sum of product. Saya kira Anda sudah mengerti untuk sum of product. Sekarang kita lihat untuk yang product of sum atau POS, ya. Jadi pada POS sama-sama ekspresi boolean, tetapi penulisannya agak berbeda dengan solve, ya. Nah, pada POS, pada POS untuk setiap suku juga terdiri dari 2 variabel atau lebih yang dijumlahkan. Jadi sekarang Anda lihat, dalam satu suku itu dijumlahkan. Kalau POS tadi, dalam satu suku itu bukan dijumlahkan, tapi dikalikan. Tapi pada POS, setiap suku itu dijumlahkan. Lalu antar suku itu dikalikan. Contohnya kayak gini. Ya. A or B. N-kan dengan, itu adalah suku pertama nih. Di N-kan dengan not A or B or not C. Ya, suku kedua itu. Ya. Kemudian yang berikut ada A or not B or C. Itu adalah suku pertama. Di N-kan dengan B or C or not D. Ya, itu adalah suku kedua. Nah, ya, kalau yang berikutnya ini ada 3 suku nih. A or not B, N dengan suku kedua adalah not A or B or not C. Itu adalah suku kedua. Lalu suku yang ketiga adalah A or C. Gitu ya. Nah, kemudian sama seperti sob tadi bahwa dalam satu suku bisa terdiri hanya dari satu variabel tunggal saja. Bisa seperti itu. Contoh penulisannya adalah seperti ini, ya. Ini adalah satu suku yang mana pada suku tersebut hanya terdapat satu variabel, yaitu adalah not A. Lalu di N-kan dengan suku kedua. Nah, suku kedua ini ada 3 variabel. Ya, lalu suku ketiga itu ada 2 variabel, yaitu B or not C. Kemudian suku keempat itu ada 2 variabel C or not D. Jadi pada POS juga bisa satu suku terdiri dari satu variabel. Jadi jangan lihat bahwa dia tidak di-or-kan, itu berarti dia bukan POS. Ya, belum tentu, ya. Jadi dia juga tergolong sebagai POS. Nah, kemudian yang bukan dikatakan POS apabila Anda ketemu modelnya kayak gini, yaitu ada tanda bar di atas, di bawahnya A or B or C. Jadi kalau satu bar seperti ini, itu bukan ekspresi boolean secara, ini bukan SOP ya, maaf. Ini bukan SOP, tapi ini adalah POS ya. Ini adalah bukan ekspresi boolean secara POS ya. Ini nanti Anda perhatikan, ini bukan SOP, tapi ini POS. Tetapi yang dikatakan ciri secara POS itu adalah not A or not B or not C. Ya, itu merupakan bentuk standar daripada product of sum. Nah, kita lihat contoh. Oh ya, ini untuk representasi biner daripada POS ya. Jadi representasi biner daripada POS itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau SOP tadi representasi binernya itu adalah 1 ya. Tapi pada POS terbalik. Itu nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita punya ekspresi boolnya untuk satu sukunya kayak gini. Ini kan penulisan secara POS nih, ya toh? A or not B or C or
not D itu sama dengan 0. Artinya apa? Supaya sama dengan 0 itu artinya A-nya adalah sama dengan 0, ya. Sedangkan ini ada not B, berarti B-nya harus sama dengan berapa? 1, supaya dinotkan jadi 0. Kemudian C-nya tetap 0, kemudian D-nya harus sama dengan 1 karena ada not. Sehingga 1 dinotkan jadi 0. Nanti pada akhirnya kan di bawah nih, ya toh, dituliskan 0 or not 1 or 0 or not 1 adalah sama dengan 0 or 0 or 0 or 0 sama dengan 0. Bisa ya? Nah, kemudian yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan kalau Anda punya expressible pada satu suku dituliskan secara pos, itu adalah A or not B or not C or D, maka harus supaya sama dengan 0, maka A-nya harus 0, B-nya harus bernilai 1, C-nya harus bernilai 1 juga, dan D harus bernilai harus 0, ya. Supaya hasilnya adalah 0 diorkan dengan not 1, diorkan dengan not 1, diorkan dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan 0. Itu adalah pos, ya. Nah, lalu gimana kalau dia berhubungan dengan tabel kebenaran, ya. Nah, jadi pada SOP tadi kita memperoleh ekspresi bool dari tabel kebenaran. Nah, jadi sekarang pada pos bagaimana kita memperoleh ekspresi bool dari tabel kebenaran. Pada pos, kalau SOP tadi kita ambil outputnya yang sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Bukan, untuk yang SOP. Yang tadi SOP 1, kita perhatikan yang 1. Sekarang pada pos, kita perhatikan yang keluaran Y-nya sama dengan 0. Ya, jadi kalau Anda lihat yang keluaran yang 0 itu adalah baris ke 0, baris ke berapa lagi? 4, iya kan? Sama baris ke 7, ya. Nah, sekarang kita mau dapat ekspresi bool dari baris 0, baris ke-4 sama baris ke-7. Untuk baris ke-0, Anda lihat, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Supaya hasilnya sama dengan 0, maka A-nya tetap, yaitu A, ini ya. B-nya juga tetap B, dan C-nya juga tetap C. Maka dituliskan A or B or C sama dengan 0. Paham? Sekarang baris yang keempat. Baris keempat itu A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Iya kan? Supaya hasilnya sama dengan 0, maka A-nya 1 harus dinotkan. Betul ya? Karena A1 dinotkan supaya 0. Betul ya? Sedangkan B dan C itu adalah tetap 0. Maka ketemu not A or B or C adalah sama dengan berapa? 0. Bisa ya? Bisa. Kalau gitu baris ke-7 kira-kira dapatnya kayak apa? Ya? Not A or not B or not C. Gitu ya. Nah, jadi kita dapat kayak gini. A or B or C. Habis itu baris keempat adalah not A or B or C. Kemudian baris yang ke-7 not A or not B or not C. Ya. Lalu kita ketemu penulisan ekspresi bool secara pos dari tabel kebenaran tersebut. Itu adalah Y sama dengan buka kurung A or B or C tutup kurung di N kan dengan buka kurung not A ya or B or C, kemudian tutup kurung di N kan lagi dengan buka kurung not A or not B or not C tutup kurung. Ya.
Jadi kalau misalkan saya buktikan dari expressible secara ini bukan SOP, sorry, ini bukan SOP, Pak lupa ganti nih. Ini adalah POS, ya. Ini adalah POS. Sebentar. Nah, tadi ada yang ini juga. Ini juga POS. Oke. Jadi kita punya tabel kita punya expressible secara POS adalah seperti ini, ya. Jadi kalau contoh Anda lihat baris ke-1. Baris ke-1 itu A0, B0, C-nya 1, Y-nya sama dengan 1 ya. Sekarang kalau Anda lihat untuk expressible secara POS, Anda lihat suku pertama. Suku pertama itu adalah A or B or C. Berarti 0 diorkan dengan 0 diorkan dengan 1. Berarti suku pertama nilainya berapa? 1. Iya kan? Betul ya? Suku kedua, not A or B or C. Kalau not A berarti baris pertama ini kan A-nya 0 nih. Berarti Anda lihat not A berarti ini 1 ya? 1 diorkan dengan B-nya 0 ya? 0 berarti diorkan lagi dengan ini C-nya 1. Iya tuh? Berarti suku kedua hasilnya berapa? 1. Ya. Sekarang suku ketiga. Suku ketiga Anda lihat untuk baris ke-1. Not A. A-nya berapa? Baris ke-1. Berarti nilainya sini 1. Or not B. 1. Kemudian berarti 1 diorkan dengan 1, kemudian diorkan lagi dengan not C. Not C berarti 0. Berarti 1 diorkan dengan 1 diorkan dengan 0. Suku ketiga hasilnya adalah 1. Berarti kita lihat gabung. Suku pertama tadi 1 di-n-kan dengan suku kedua 1, di-n-kan lagi dengan suku ketiga 1. Hasilnya adalah sama dengan 1. Ya. Anda bisa buktikan lagi untuk baris kedua, ketiga, keempat, kelima menggunakan bentuk expressible yang dituliskan secara POS. Ya, jadi kita punya expressible secara POS maupun SOP, ya, bisa dipakai untuk memperoleh tabel kebenaran, ya, untuk memenuhi tabel kebenaran di sini, ya. Jadi dari expressible kita bisa gambarkan dia punya gerbang logika, rangkaian gerbang logika. Supaya dari expressible ketemu rangkaian gerbang logika sehingga memenuhi tabel kebenaran yang ada di sini. Gitu ya. Oke, ini adalah contoh yang lain, saya kira Anda sudah bisa. Kalau baris kedua ditulis apa? Baris kedua. A or B or C. A or B or baris kedua. A or not not B or C. Ya. Kemudian untuk baris keempat not A or B or C. Gitu ya. Kemudian baris ketujuh adalah ya, sehingga kita punya persamaan secara POS adalah seperti itu. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Saya ada tuh? Gampang saja tuh? Oke. Jadi atau pertemuan sampai di SOP sama POS. Ya.
SOP sama POS. Lalu ini nanti silakan nanti Anda kerjakan tugas. Tinggal memasukkan dia punya ekspresi boldnya, ya. Baik secara SOP maupun POS, ya. Jadi ini ada untuk 3 input, ya. 3 input. Ini baris pertama berarti kalau 0 itu artinya Anda harus mengerjakan secara POS. Baris kedua itu adalah keluarannya adalah 1, berarti Anda harus masukkan secara SOP. Dia punya bentuk ekspresinya. Paham ya? Ya toh? Jadi kalau Anda perhatikan kita punya di sini, yang kita tuliskan ekspresi secara POS hanya untuk yang 0 saja. Sedangkan yang 1 kita tidak bisa tulis secara POS, tidak bisa. Paham ya? Penulisan secara POS, ya, sekali lagi hanya berlaku untuk yang keluarannya 0. Sedangkan di sini untuk 1 berarti itu hanya berlaku untuk yang SOP. Jadi jangan Anda lihat bahwa tabel ini hanya berlaku untuk yang POS, tidak. Dalam satu tabel itu dia berlaku untuk 2, baik SOP maupun POS, tergantung dari keluarannya. Kalau yang 0 dituliskan POS, kalau yang 1 dituliskan SOP. Paham, Seng? Paham ya? Nah, ini ada 2 tabel yang merasa NIM-nya bagian belakangnya itu ganjil untuk tabel yang kiri. Kemudian NIM-nya yang belakang genap untuk tabel yang kanan, untuk 3 input, ya. Kemudian ini ada untuk yang 4 input, ya. 4 input. Nanti Pak kirim mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 12 mungkin. Sementara Pak edit. Ini kan Pak lagi rekam video nih. Rekam video, mungkin Pak ini edit videonya sebentar, ya. Kemudian Pak kirim videonya ke Anda dari hasil perkuliahan tentang SOP sama POS, ya, ke Google Class. Lalu dari video tersebut tinggal Anda download, baru tugasnya dibagikan. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat kita masuk tentang peta Karnaug, ya. Peta Karnaug. Jadi Anda bisa lihat-lihat juga sebelum kita belajar tentang peta Karnaug, ya. Sebelum kita masuk ke peta Karnaug, Anda paling tidak harus paham yang tadi tentang POS sama SOP. Karena di dalam peta Karnaug ini adalah kita akan mencari, ya, menemukan sebuah bentuk ekspresi bold, tetapi metodenya adalah secara peta Karnaug. Namun di dalamnya juga melibatkan POS sama SOP juga, ya. Jadi kalau kita punya perolehan ekspresi bold secara POS seperti ini, nanti kita bisa menggunakan metode peta Karnaug, di dalamnya melibatkan POS atau melibatkan SOP, ya, untuk menghasilkan atau memperoleh ekspresi bold, ya. Oke, baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti kita nanti ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat tetap kita gunakan lark saja ya. Oke. Oke, baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di hari ini. Selamat beraktivitas semua ya. Oke. Iya, sama-sama. Oke. Ya.